Selamat datang di kuliah daring Fisiologi Hewan. Ini merupakan materi pertemuan kedua, bagian kedua dari 4. Pertemuan kedua masih membahas seputar aktivitas neuron dan koordinasi saraf. Bagian kedua ini akan dibahas mengenai potensial membran, potensial rehat, polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Ingat kembali di materi kuliah sebelumnya, membran sel bersifat semi-permeable. Artinya, ketika neuron diam atau resting, membran sel memungkinkan beberapa ion potasium atau K+ melewati membran sel dengan bebas, sedangkan ion lain, seperti sodium atau Na+, dan klorida atau Cl- tidak dapat dengan bebas melintasi membran. Ion K+, secara perlahan akan melewati membran sel, menuju keluar sel melintasi membran, untuk keseimbangan konsentrasi. Sementara, ion Na+, dan ion Cl- tidak dapat melewati membran. Kondisi tersebut mengakibatkan bagian dalam sel lebih negatif daripada luar sel. Sel neuron tersebut, jika diukur dengan voltmeter, kurang lebih minus 70 mV, dan kondisi tersebut dinamakan potensial membran rehat, atau resting membran potential. Jika ada pertanyaan, faktor apa yang berkontribusi pada potensi membran rehat ini? 1. Dua ion yang bertanggung jawab, yaitu natrium atau sodium, Na+, dan kalium atau potasium, K+. 2. Distribusi yang tidak merata dari kedua ion ini, terjadi di kedua sisi membran neuron, atau sel saraf, yaitu karena protein karir aktif mengangkut kedua ion ini, yaitu, natrium dari dalam keluar, dan kalium dari luar ke dalam. 3. Sebagai hasil dari mekanisme transport aktif ini, atau biasa disebut sebagai pompa sodium, potasium, terdapat konsentrasi natrium yang lebih tinggi di luar sel, daripada di dalam sel, dan konsentrasi kalium yang lebih tinggi di dalam sel, daripada di luar sel. Cek animasi berikut. 3 ion natrium dipompa secara aktif, dari dalam sel, menuju keluar sel. Sementara 2 ion kalium akan masuk ke dalam sel. Dalam membran sel saraf yang istirahat atau resting. 1. Semua gerbang, kanal natrium ditutup dan beberapa gerbang, kanal kalium terbuka. 2. Akibatnya, natrium tidak dapat berdifusi melalui membran dan sebagian besar tetap berada di luar sel. 3. Namun, beberapa ion kalium dapat berdifusi keluar. 4. Oleh karena itu, ada banyak ion kalium bermuatan positif berada di dalam sel, dan banyak ion natrium bermuatan positif dan beberapa ion kalium di luar sel. 5. Potensi ini akan dipertahankan hingga membran terganggu atau mendapat stimulasi. Kemudian, jika stimulus yang cukup kuat, adequate, potensial aksi akan muncul. Potensial aksi adalah perubahan yang sangat cepat pada potensial membran, yang terjadi ketika membran sel saraf distimulasi. Secara khusus, potensial membran berubah dari potensial istirahat, biasanya minus 70 mV, ke beberapa nilai positif, biasanya sekitar plus 30 mV, dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa milidetik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Pada kondisi rehat, akson mengandung cairan bermuatan negatif, sedangkan di sekelilingnya ion positif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya polarisasi, dua kutub, positif dan negatif. Di dalam sel lebih negatif. Perhatikan gambar. Jika diukur, potensial di bagian dalam sel minus 65 sampai minus 70 mV. Muatan ke daerah dendrit lebih positif. Jika potensial rehat meningkat melampaui ambang, suatu potensial aksi mulai berjalan dari badan sel ke sepanjang akson. Jika terjadi stimulasi, maka menimbulkan potensial aksi, karena terbukanya pintu, kanal, gerbang akson membran yang menyebabkan ion muatan plus, yaitu Na+, masuk ke akson. Kondisi ini menyebabkan terjadinya depolarisasi. Bagian dalam sel dengan cepat berubah menjadi lebih positif, dibandingkan bagian luar sel. Perhatikan gambar. Kondisi akan berlanjut sampai nilai ambang tercapai, yaitu, impuls dihantarkan dari akson ke dendrit neuron berikutnya, dan kembali ke posisi istirahat rehat. Setelah depolarisasi, ion K+ bergerak keluar, untuk menjaga kondisi di dalam menjadi tetap bertegangan negatif.
Kondisi ini disebut repolarisasi. Repolarisasi mengakibatkan tegangan di bawah potensial istirahat atau disebut hiperpolarisasi. Sel saraf, pada saat ini, tidak menghasilkan potensial aksi lagi. Kondisi ini disebut periode refraktori. Dan inilah jalannya impuls saraf dari badan sel menuju ujung akson atau presinapsis untuk akhirnya diteruskan ke ujung sel saraf yang lain atau postsinapsis, melalui celah sinapsis, dan perantaraan neurotransmitter. Jika dihubungkan antara siklus potensial aksi dengan kondisi kanal ion akan nampak seperti gambar ini. Perhatikan kondisi kanal protein, sodium atau potasium, yang terbuka atau tertutup, pada saat depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Beberapa istilah penting lainnya. 1. Ambang stimulus dan potensi. Potensi aksi hanya terjadi bila membran dirangsang, atau mendapat rangsangan atau stimulus terdepolarisasi, yang cukup sehingga saluran natrium terbuka sepenuhnya. Stimulus minimum yang diperlukan untuk mencapai potensi aksi, disebut stimulus ambang. Stimulus ambang menyebabkan potensi membran menjadi kurang negatif, karena stimulus, sekecil apapun, menyebabkan beberapa saluran natrium terbuka dan memungkinkan beberapa ion natrium bermuatan positif berdifusi masuk. Jika potensial membran mencapai potensi ambang, umumnya 5–15 mV, kurang negatif daripada potensial istirahat rehat, saluran natrium yang diatur tegangan semuanya terbuka. Ion natrium berdifusi cepat ke dalam, dan terjadi depolarisasi. 2. Hukum all or none. Potensi aksi muncul secara maksimal atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya potensial aksi parsial atau lemah. Potensi ambang batas tercapai dan potensi tindakan terjadi, atau tidak tercapai dan tidak ada potensi tindakan yang terjadi.